Salam, berita jemaat Minggu 8 Agustus tahun 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan kasih setia Tuhan. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan akan dilayani oleh Pendeta Marsina Anesinta STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marsina Anesinta STH, serta penatua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita. Amin. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita datang kepada Allah dan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita semua diundang berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 bait 1 dan 2. Bukalah gapura indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Kembali kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 242 bait 1 dan 3. Muliakan Allah Bapa. Jemaat kasih Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Bersyukur, berterima kasih atas seluruh karya Tuhan yang begitu agung dan ajaib. Begitu nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami. Itu semua Tuhan boleh kami terima bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Bapa. Bapa, kami sadar, kami ini orang-orang berdosa. Seling kami menyakiti hati Tuhan bahkan sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu pada saat ini. Ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Dan layakkanlah kami di hadapan-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami pada saat ini, tengah-tengah kami beribadah. Walaupun kami harus beribadah secara virtual di tempat kami masing-masing, tapi kami sungguh percaya bahwa lawatan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami masing-masing maupun pribadi. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu, kepada Allah yang hidup, yang berkuasa, bahkan yang menyertai kehidupan kami, bahkan yang memberkati kami terus, bahkan menjagai kami, bahkan secara khusus pada saat ini Tuhan, begitu mewabahnya pandemi COVID-19, di mana-mana banyak korban yang berjatuhan Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu bagi setiap kami umat-umat Tuhan, bahkan secara khusus kami umat-Mu Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Biarlah kami terus ada dalam kuasa kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, harapan dan seru kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab 2 Samuel, pasal 18, ayat 31 hingga 33 dengan perikop kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang Ethiopia itu. Kata orang Ethiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini, dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu,
Biarlah seperti orang muda itu musuh Tuanku Raja, dan semua orang yang bangkit menentang Tuanku untuk berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Allah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 bait 1 dan 3. Yesus, lihat umat-Mu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, damai sejahtera Kristus kiranya melimpah di dalam hati dan kehidupan kita. Adapun firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat 51 dengan perikop roti hidup. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami datang berhimpun, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan ketika kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan senantiasa mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat 51, saya bacakan nas firman Tuhan demikian. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa.
Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, ayat-ayat yang baru saja kita baca bersama pada saat ini Bapak Ibu, merupakan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Ia adalah roti hidup yang telah turun dari sorga. Apa makna nas ini Bapak Ibu Saudara? Saya dan saudara-saudari Bapak Ibu semua pasti setiap hari itu membutuhkan makanan maupun minuman. Tidak ada di antara kita manusia yang tidak perlu makan dan minum. Itu menjadi salah satu kebutuhan mendasar kita manusia. Setiap hari kita membutuhkan makanan dan minuman, kita makan, kita minum, dan semua untuk kelangsungan hidup jasmani kita di dalam dunia ini. Bahkan kita manusia pasti di dalam hati kita punya keinginan supaya kita ini memiliki umur yang panjang. Atau bahkan kalau kata lagu itu ingin hidup 1000 tahun lamanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nas firman Tuhan hari ini menyatakan tentang Yesus yang menyatakan dirinya adalah roti hidup yang telah datang dari sorga, yang turun dari sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, berasal dari pernyataan itulah orang-orang Yahudi yang mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, mereka bersungut-sungut di dalam ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia. Kenapa? Yang melatar belakangi sikap sungut-sungut mereka adalah apa yang Yesus katakan itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Menurut mereka yang seharusnya Yesus itu memberi mereka roti, memberi mereka jaminan kehidupan sehari-hari. Semuanya tercukupi, tidak hanya makanan. Atau bahkan kalau perlu itu tidak ada sakit lagi dan seterusnya. Semuanya disembuhkan dan seterusnya. Maka mereka tidak akan bersungut-sungut. Nah, mereka ini bersungut-sungut karena apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan bahkan kita manusia pun Bapak Ibu Saudara pasti seperti ini. Pasti bersikap seperti ini, pernah bersikap seperti ini. Maunya Tuhan itu harus sesuai dengan kehendak kita. Kalau tidak sesuai, maka bisa jadi kita bersungut-sungut. Dan Tuhan Yesus katakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Dan ini bukanlah harapan orang-orang Yahudi. Namun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah hal yang benar. Yesus mengatakan yang lebih dalam. Orang-orang Yahudi ini boleh saja punya harapan-harapan duniawi. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Ada yang lebih mendalam daripada itu. Ada yang lebih utama daripada itu. Yaitu roti hidup. Ayat yang ke-42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf? Ibu bapanya kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini mengenal Yesus. Mengenal dari mana asalnya Yesus. Bukankah dia ini anak Yusuf? Kok ia bisa berkata
bahwa ia roti yang telah turun dari sorga. Bagi mereka ini tidak masuk akal, sulit dipahami. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima kalau ternyata itu adalah tetangga saya dulu dan seterusnya. Iya orang yang saya kenal dulu. Tetapi Tuhan Yesus dengan tenang menjawab, jangan kamu bersungut-sungut. Ayat 43. Jangan kamu bersungut-sungut, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Orang yang dapat datang kepada Yesus itu adalah karena inisiatif Allah Bapa sendiri. Bukan karena kehendak manusia. Tetapi masalahnya apakah orang yang dipanggil ini mau menanggapi? Yesus ini menegaskan dalam ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Artinya ada yang mendengar tapi tidak menerima atau mungkin tidak mendengarkan. Tapi ada orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, tetapi ia mesti datang kepada Yesus. Ayat 47 sampai ayat 49. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Jadi jelas dikatakan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus, untuk dapat memiliki hidup yang kekal, maka harus percaya kepada Yesus. Akulah roti hidup. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini Bapak Ibu bagi kita zaman sekarang ini bukanlah sesuatu yang aneh. Tapi bisa kita bayangkan seperti ini. Misalnya pada zaman ini ada seorang anak yang datang kepada seorang pendeta misalnya. Seorang anak ini datang kepada pendeta, ia katakan kepada pendeta itu, Pak Pendeta, saya lapar, saya mau minta roti. Lalu pendeta itu jawab, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Nah kalau ada yang berkata seperti itu, si anak ini lapar, tetapi dikatakan seperti itu, apakah mungkin masuk di akal? Nah Bapak Ibu Saudara, konteksnya pun seperti ini pada orang-orang Yahudi itu. Mereka ini mau minta roti, mereka mau minta jaminan kesejahteraan hidup harian mereka. Berupa makanan, minuman yang bisa mengenyangkan. Tapi kok dijawab oleh Tuhan Yesus, akulah roti hidup. Jadi sulit dimengerti oleh mereka Bapak Ibu. Sulit dimengerti, dipahami oleh mereka. Dan ayat 49 ini Tuhan Yesus merujuk pada peristiwa saat mereka, nenek moyang mereka diberi makan mana di padang gurun. Nyatanya mereka pun juga mati. Tidak ada jaminan kehidupan. Tidak ada yang tidak mati. Nah tetapi Tuhan Yesus ini ia mengatakan ia adalah roti hidup yang akan memberikan kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan Yesus ini jelas menegaskan kembali dalam ayat yang ke-50. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah maka harus dalam tanda petik terima dan makan roti itu. Supaya manusia, diri kita manusia ini tidak kekurangan gizi secara rohani. Sebab kenapa? Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai roti hidup. Nah dari situlah kita manusia yang percaya kepadanya ini akan beroleh hidup yang kekal. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
Nah, maka kalau kita ingin secara rohani ini tidak kekurangan gizi, maka nikmatilah roti hidup itu, terimalah roti hidup itu. Yesus melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam hal ini Yesus melihat bahwa ada motivasi yang keliru. Dan Yesus menegaskan Bapak Ibu Saudara bahwa mereka datang bukan karena telah mengerti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, tetapi mereka datang hanya supaya mereka bisa kenyang. Mereka hanya datang mencari makanan yang segera busuk, bukan mencari makanan yang sejati dan menghidupkan. Mereka menginginkan Yesus memberi bukti kalau dulu nenek moyang mereka mendapat mana di padang gurun. Artinya menurut pemikiran mereka Musa ini lebih tinggi daripada Yesus. Dan ini kesalahan motivasi serta kebutaan mata rohani mereka. Musa tidak pernah memberi roti dari dirinya sendiri. Dia hanya alat di tangan Allah. Tetapi Yesus, ia adalah roti hidup itu sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikut Tuhan bukan demi sesuatu yang bersifat fana, sesuatu yang tidak kekal. Mungkin perut kita ini perlu diisi, namun tanpa Tuhan, semua juga akan sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, subtema kita bulan ini, yakni Kristus sebagai sumber segala sesuatu yang diharapkan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin perut kita perlu diisi, namun tanpa Tuhan, hidup kita manusia juga akan sia-sia. Makanan minuman hanya akan sekedar untuk hidup, tapi tidak untuk hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita itu hanya dijamin dan terjamin di tangan Yesus, sumber segala sesuatu yang kita harapkan, sang roti hidup. Namun bukan berarti kita tidak perlu makan dan minum. Artinya jangan sampai kita bertuhankan perut kita, kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Aneka makanan minuman memang penting bagi kita. Namun Yesus, roti hidup itu, bukan saja terpenting, namun ia mutlak dan harus wajib ada dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa untuk firman yang telah kami dengarkan. Engkau adalah roti kehidupan, Engkau pun air kehidupan. Engkau adalah Allah, sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami seringkali lupa dan terlalu fokus untuk mencari kebutuhan hidup jasmani kami. Tapi kami lupa untuk mencari Tuhan. Kami lupa untuk mencari yang lebih penting dalam kehidupan kami, yaitu Kristus Yesus, yang adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa, karena Engkau di dalam Yesus Kristus adalah roti kehidupan yang kami perlukan dalam hidup kami. Engkaulah yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Engkaulah yang kami perlukan ketika kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Pimpinlah kami Bapa, supaya kami senantiasa boleh berjalan di dalam kehendak-Mu. Bapa, di dalam kerajaan sorga kami menyadari siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami hanyalah manusia yang seringkali berbuat dosa, berbuat kesalahan. Namun Allah tetap mengasihi kami, tetap mengampuni kami, dan jadikanlah kami pribadi yang tetap layak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini Tuhan. Atas berkat penyertaan-Mu kami boleh berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami sadar Bapa bahwa karena keterbatasan kami jauh daripada Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Bapa. Dan dengan seluruh keberadaan kami saat ini, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, terutama gereja Kalimantan Evangelis, kiranya senantiasa boleh semakin diberkati oleh Tuhan, menjadi tempat bagi kami bersama untuk beribadah. Kami mohon setiap pelayan-Mu, semua jemaat-Mu senantiasa diberi kekuatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa agar seluruh kehidupan jemaat-Mu terpelihara, terutama ya Tuhan, di tengah-tengah masalah yang dihadapi, pandemi COVID-19 yang masih terjadi, membuat kehidupan kami tidak berjalan seperti biasanya. Ada banyak keterbatasan kami, ada banyak hal yang tidak mampu kami lakukan. Tapi biarlah Tuhan, di dalam nama-Mu, kami boleh meminta kiranya pandemi ini boleh segera berlalu, sehingga kehidupan kami boleh berjalan seperti biasanya, seperti sedia kala. Dan bagi jemaat-Mu yang terbaring lemah karena sakit, Tuhan pulihkan mereka. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaan, Tuhan gantikan penghidupan yang layak bagi mereka. Bahkan juga kami mohon ya Allah, Engkau memberi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan memberi kekuatan bagi tubuh fisik mereka kembali. Bagi mereka yang terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri, Tuhan memberi kekuatan bagi mereka, agar mereka pulih seperti sedia kala, mampu beraktivitas kembali ke tengah keluarga pekerjaan mereka dengan pertolongan Tuhan. Berkati seluruh keluarga yang terus menjaga, Tuhan juga memelihara. Jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan berkati, agar hidup mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan yang Tuhan sertai. Terima kasih ya Bapa. Diberkati pula para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta dengan wakilnya dan seluruh wakil rakyat, para menteri, untuk terus berusaha dengan sebaik-baiknya memimpin demi kepentingan bangsa negara ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa pula bagi anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah, juga kiranya Tuhan berikan hikmat supaya mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian pula ya Tuhan, Kau berkati anak-anak kami dalam masa tumbuh dan kembang, agar mereka pun terpelihara oleh Tuhan, bertumbuh sesuai dengan usia mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah seluruh rangkaian doa kami, permohonan kami. Bila setiap permohonan kami terjadi bukan karena kehendak kami, tetapi karena Tuhan yang telah mengatur semuanya bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang kami rasakan. Inilah doa kami, harapan kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita akan dengarkan nas pengantar persembahan pada saat ini, diambil dari Lukas 6
ayat 38 demikian bunyinya. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Tuntun aku Tuhan Allah lewat buru dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang diakhiri dengan nyanyian Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.